Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Siska Afrina, NIM 19005039. Saya dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar supervisi pendidikan dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu, pada minggu ini kita akan membahas atau mencoba melihat konsep dasar supervisi pendidikan. Apakah itu pengertian, rasionalnya, tujuan dan fungsi dari supervisi pendidikan. Yang kedua, kita juga akan melihat berbagai prinsip dari supervisi pendidikan. Dan yang terakhir, peranan dari supervisi pendidikan. Ini akan kita lanjut di topik berikutnya di minggu setelah ini untuk mengatasi lebih jauh tentang proses dan teknik yang digunakan dalam proses supervisi pendidikan yang ada di sekolah dan juga akan dikembangkan bagaimana proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dan tindakan lanjut dari kegiatan supervisi dan juga teknik yang coba dikenali mulai dari teknik individual, teknik kelompok, teknik langsung, dan teknik tidak langsung. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang supervisi. Analoginya gini, terdiri dari dua kata, super dan visional. Super artinya segala sesuatu yang nilainya melebihi dari keyakinan atau kebanyakan yang biasa dilakukan oleh orang lain. Karena super barangkali atau seringkali kita ungkapkan pada kata Superman, Superboy. Kenapa dia menjadi Superman? Karena memang kemampuan dan skill yang dimilikinya melebihi kapasitas normal yang dimiliki oleh orang lain. Dalam kegiatan supervisi ini ada kedua kata yang namanya vision. Vision, pandangan jauh ke depan, artinya ia sudah mempunyai visi pada saat yang lain belum memikirkan, bahkan dia sudah punya perspektif tentang itu. Artinya selangkah lebih maju dari biasanya atau selangkah dari lebih maju visinya untuk memenuhi atau menelaah, menganalisis dan melakukan analisis orang baru karena ia sudah melakukannya. Orang baru melakukannya, ia sudah melakukannya. Karena ini disebut dengan supervisi. Super adalah melebihi batas normal, visi adalah kemampuan skill yang selangkah lebih maju dari orang lain. Ini menjelaskan dari siapa sebenarnya orang-orang yang kita sebut sebagai supervisi, yang melaksanakannya kegiatan supervisi, yang orangnya kita sebut sebagai supervisios. Maksudnya, jadi yang melakukan supervisi kita sebut sebagai supervisor, sedangkan kegiatannya kita sebut sebagai supervisi. Selanjutnya akan muncul pertanyaan kepada diri kita tentang siapa sebenarnya mereka yang kita sebut sebagai supervisor. Apakah segala sekolah atau siapa atau orang lain yang kapasitasnya dianggap memiliki kemampuan atau skill atau syarat yang terpenuhi sehingga mereka bisa kita sebut sebagai supervisor. Terus, apa pentingnya kegiatan supervisi ini di sekolah dan apa yang akan kita analisis dan apa yang akan kita analisis untuk minggu ini, mulai dari konsep apakah dia pengertian, tujuan, fungsi, termasuk nanti kegiatan supervisi yang jelas secara historinya dulu,
atau mula-mula kegiatan ini diterapkan di sekolah, atau konsep dari supervisi yang kita anggap masih sangat tradisional yaitu pekerjaan yang masih berupa inspeksi. Kegiatan masih dalam bentuk pengawasan atau mengawasi dalam pengertian kadang-kadang ada indikasi mencari-cari kesalahan, juga menemukan kesalahan dengan tujuan untuk kemudian diperbaiki. Padahal dari konsep supervisi yang sebenarnya bukan mencari kesalahan tapi proses pembinaan. Supervisi adalah bukan mencari kesalahan tapi kita memproses atau proses pembinaan untuk melengkapi kita tersebut. Kemudian ini berkembang menjadi kegiatan yang sekarang kita sebut sebagai supervisi pendidikan, yang kategorinya adalah ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena paling tidak memenuhi 2 persyaratan, yaitu yang pertama sistematik, objektif, dan instrumen khusus untuk pencatat, pendeteksi. Jadi tidak hanya sekedar melakukan kegiatan tanpa persiapan untuk melanjutkan dalam bentuk binaan. Jadi supervisi ini berguna untuk kita membentuk pembinaan sehingga itu menjadi kelancaran. Nah, selanjutnya siapa yang disebut supervisi? Nah, ini melekat pada konsep supervisi itu sendiri. Dari banyak sumber kita dapat memastikan pada suatu konsep yang sama. Supervisi adalah suatu proses usaha yang tujuannya adalah untuk menstimulasi, melakukan koordinasi, melakukan pembinaan secara kontinu terhadap pertumbuhan para guru. Semua guru-guru yang ada di sekolah, baik sifatnya individual maupun secara kolektif atau berkelompok, agar mereka lebih mengerti, lebih paham, lebih efektif dalam mewujudkan keseluruhan. Nah, tujuan utama dari supervisi ilmiah adalah membantu guru agar tampil menjadi manusia yang luar biasa untuk mendidik dan melanjutkan tugas mereka dalam fungsi-fungsi pembelajaran, sehingga mereka bersemangat dalam melaksanakan setiap harinya atau terlaksananya tugas-tugas mereka di setiap harinya. Selanjutnya, mari kita lihat dari salah satu pendapat dari Bertahan dan Bracknell yang menyatakan bahwa kegiatan supervisi itu sebagai suatu teknik layanan yang tujuan utamanya adalah untuk mempelajari sekaligus untuk memperbaiki secara bersama-sama berbagai faktor yang ada yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Berarti fokus utamanya adalah anak dalam proses pembelajaran. Berarti yang kita fokuskan itu dilihat bagaimana setiap orang, atau tujuan bisa dilihat bagaimana setiap orang yang ada di sekolah, khususnya guru, secara bersama-sama memperbaiki berbagai macam faktor yang turut mempengaruhi proses itu. Jadi intinya adalah proses menjadi sebuah teknik pelayanan atau membantu dalam rangka memperbaiki, yang berarti adanya proses pembinaan di dalam sekolah tersebut. Jadi tujuan utamanya adalah untuk membina semua tenaga atau dalam prospek untuk melihat, mempelajari semua proses itu, diikuti dengan kata-kata empirik. Apa tujuan dari supervisi pendidikan ini? Tujuannya yang jelas untuk memberikan pelayanan yang bantuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan meningkatkan kemampuan belajar guru di sekolah atau di kelas. Jadi fokus utamanya memanglah untuk meningkatkan kualitas guru di kelas. Jadi merupakan pembinaan yang membantu
terlaksananya kegiatan di pembelajaran di kelas. Yaitu salah satu yang menjadi sasaran menurut beberapa pakar terkait dengan supervisi pendidikan adalah mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Kedua, mencoba meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga yaitu mengembangkan seluruh staf di sekolah. Staf ini yang dimaksud di sini adalah guru, mereka yang bertugas sebagai ujung tombak pembelajaran yang ada di kelas. Jadi dengan mengidentifikasi bahwa guru adalah manusia yang memiliki kelemahan dan keterbatasan, maka guru terlibat mendapatkan layanan untuk dibantu untuk mengembangkan proses pengembangan kemajuan dan skill dalam belajar atau mengajar di kelas, sehingga apa yang dampaknya ini luar biasa, sehingga menjadi super baik dalam proses dan baik untuk peserta didiknya. Selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip dari supervisi pendidikan ini. Ada beberapa pendapat ahli mengatakan bahwa ada 4 prinsip utama. Yang pertama disebut dengan scientific. Maksudnya scientific ini atau prinsip ilmiah, artinya sangat realistik. Maksudnya dari realistik ini empirik, data-datanya berdasarkan data-data yang sebenarnya, sangat ilmiah. Artinya persoalan yang dikaji, yang dianalisis bersama dalam rangka membantu guru meningkatkan, memperbaiki kualitas kinerja gurunya, kualitas atau kemampuan skill pembelajaran di sekolah itu memang didesain berdasarkan lapangan atau kondisi dari lapangan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam yang keempat, yaitu prinsip konstruktif dalam rangka membangun prinsip. Yang kedua yaitu prinsip demokrasi. Maksudnya artinya bahwa itu dilakukan, bahwa kegiatan supervisi dilakukan kepada semua orang yang syaratnya sama, karena setiap orang memiliki atau pendapat atau mendapatkan layanan serupa yang kita berikan, atau artinya mereka diberikan hak untuk menerima, atau justru kadang-kadang kita menolak ketika diberikan bantuan untuk diberikan atau diberikan layanan kepada supervisi menjadi lebih baik. Selanjutnya kegiatannya pun dilakukan untuk mereka-mereka yang tahu sejak awal bahwa ini adalah sebuah desain pelayanan untuk membantu mereka memperbaiki diri dan kemampuan dengan kaitannya dalam proses belajar. Yang ketiga kita masuk ke dalam prinsip kerjasama. Artinya ada skala prioritas, ada kondisi di mana sekolah dari supervisioner atau supervisor bekerja sama dengan mereka-mereka yang ada di supervisi, yang bekerja secara bersama-sama, atau baik supervisor tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa bantuan atau tanpa mereka ketahui, tanpa disadari dan tanpa kesadaran dengan mereka-mereka yang berada di supervisi dari orang-orang yang akan kita berikan layanan. Mereka harus sangat terbuka bahwa mereka memang ingin memperbaiki diri dan dibantu oleh terbuka melalui berbagai proses yang kita pandang dari sekolah. Supervisor sebagai solusi-solusi yang harus dilaksanakan, misalnya terkait dengan kualitas pembelajaran, kualitas secara mengajar, dan kualitas yang dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang keempat yaitu prinsip konstruktif dalam rangka membangun prinsip kreatif, dalam pengertian sesuatu menjadi lebih baik, postur atau
kondisi kemampuan yang notabennya tercatat sebagai konteks biasa menjadi luar biasa, tidak mampu menjadi mampu, tidak tahu menjadi tahu, dan tidak mengerti menjadi mengerti. Dalam rangka pembinaan ini membuat segala sesuatu yang dimiliki oleh guru, persoalan-persoalan yang biasa yang tidak teratasi akan bisa teratasi, sehingga mereka terampil menjadi pendidik yang lebih diterima oleh peserta didiknya di sekolah, sehingga tujuan dan proses pembelajaran itu menjadi lebih gampang dicapainya. Kita coba telaah prinsip yang lain dilontarkan oleh berbagai ahli di dalam konsep supervisi pendidikan. Ada juga istilah prinsip positif seperti prinsip progresif, yaitu maju selangkah demi selangkah. Dengan mantap artinya ada perbaikan level to level. Jadi guru-guru yang diberikan layanan supervisi, mereka tidak berada di suatu titik yang sama, tapi ada perbaikan di suatu, meski tidak terlalu berubah secara drastis, tapi peningkatannya secara bertahap dari satu titik menjadi titik lain dan akan menjadi langkah berikutnya, dari satu langkah menjadi langkah lagi, dan menjadi perbaikan atau berubah menjadi baik. Ada juga yang menyebut prinsip inovatif. Berarti dalam prinsip inovatif ini mengupayakan adanya pembaharuan, adanya inovasi, dan adanya hal-hal baru dalam kegiatan proses supervisi. Diterima untuk siklus layanan kegiatan supervisi pendidikan ini. Ada juga prinsip aruan, di dalam artian menimbulkan perasaan aman bagi kedua belah pihak, baik supervisor maupun bagi guru yang dilayani. Prinsip relatif adalah prinsip untuk memberikan kesempatan pada supervisor dan supervisi, artinya kedua belah pihak untuk mendapatkan supervisi terhadap diri mereka masing-masing atau terhadap diri sendiri. Ada istilah prinsip negatif yang menjadi pertimbangan lagi. Supervisioner atau supervisi khususnya bagi supervisioner, karena memberikan dampak bagi orang-orang di supervisi atau proses atau kegiatan supervisi itu sendiri. Beberapa prinsip negatif ini harus dihindari. Misalnya supervisi hendak tidak boleh dilaksanakan secara otoriter, karena dampak atau kebiasaan yang sulit ditolak bahwa kegiatan asal muasal dari kegiatan supervisi ini yang disebut sebagai kegiatan inspeksi atau pengawasan, yang tujuan utamanya adalah mencari kesalahan orang lain. Yang kedua, supervisi tidak boleh mencari-cari kesalahan karena bukan tujuan untuk mencari kesalahan baru diperbaiki, tapi proses mencari data untuk memberikan layanan kesiapan, khususnya supervisor mencari data-data dalam rangka membantu guru yang bersangkutan dianggap perlu atau seharusnya menerima layanan itu. Atau intinya supervisioner ini tidak harus mencari-cari kesalahan guru atau mencari kesalahan dulu baru memperbaikinya, tetapi ini adalah proses pembinaan. Itu juga dengan beberapa prinsip negatif lainnya. Misalnya, supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil. Tapi memang bagaimanapun yang namanya kegiatan supervisi adalah kegiatan yang sifatnya terus-menerus atau kontinu.
itu dilakukan terus-menerus dalam proses perbaikan yang dengan skill kemampuan guru mustahil karena perubahannya drastis, tapi hasilnya akan terus-menerus lebih baik selangkah demi selangkah. Kemampuan skillnya akan membaik. Maka proses ini sangat panjang diperlukan. Maka diperlukan instrumen khusus, proses pencatatan sampai di mana dan gimana tindakan lanjutnya. Seberapa lama dibutuhkan waktu, kemudian proses nantinya, dan berikutnya akan bagaimana hasilnya. Supervisi juga tidak boleh lepas dari tujuan pembelajaran, karena ikhwal akhir dari kegiatan layanan ini memang diberikan untuk perbaikan. Tujuan layanan pembelajaran supervisi juga tidak boleh memperhatikan hal-hal kecil dalam mengajar, sehingga pada akhirnya bisa membelokkan maksud dari supervisi secara umum. Dan bisa kita lihat secara umum atau secara garis besarnya seperti apa. Jadi banyak sekali kondisi-kondisi atau prinsip negatif yang selama ini dilaksanakan atau dilakukan, dan ini harusnya dihindari. Maka kita harus menyebutnya sebagai prinsip-prinsip negatif. Prinsip negatif itu seharusnya akan kita kurangi dari supervisi pendidikan ini. Kita masuk ke dalam fungsi dari supervisi pendidikan. Kita ambil salah satu foundationnya antara pendapat Babon yang turun-temurun dari tahun 1961 masih digunakan sampai saat ini. Dijabarkan oleh Surejen dalam bukunya. Supervision memiliki 8 fungsi yang dimaksud. Yang pertama yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, melengkapi dan memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga adalah mencoba memperluas berbagai pengalaman yang dimiliki oleh guru-guru yang ada di sekolah. Yang keempat adalah menstimulasi usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah. Yang kelima, untuk memberikan berbagai fasilitas termasuk penilaian yang terus-menerus dilakukan yang ada di sekolah dalam proses kegiatan supervisi ini. Yang keenam yaitu menganalisis situasi belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Yang ketujuh, untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf yang sudah ada di sekolah. Yang kedelapan yaitu memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi satu sama lain. Kedelapan fungsi ini sekaligus menjadi dasar, maka disebut sebagai fondasi and dimension sebagai dasar dalam proses kegiatan supervisi, karena selebar-lebarnya dampak dari layanan ini diberikan untuk kemaslahatan kegiatan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Peran supervisi pendidikan ini, seorang supervisor dapat berperan sebagai koordinator. Mereka juga berperan sebagai pemimpin kelompok tersebut. Mereka juga berperan sebagai evaluator atau mengevaluasi berbagai kegiatan pembelajaran yang udah ada di sekolah. Termasuk mereka yang berperan mengevaluasi kegiatan-kegiatan supervisi ini dari proses pencatatan melalui instruksi tadi, di mana kegiatan ini tingkat keberhasilannya masih dilakukan bagaimana tindakannya. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan dari materi kali ini. Saya Siska Afrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.